Bismillahirrahmanirrahim. Mmm, Selamat pagi Bu Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Nah Bu, mohon maaf nih sebelumnya nanti ketika coaching ini kita mulai seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin, jika saya mungkin tidak selalu melihat ke Ibu, bukan berarti saya tidak hadir penuh. Saya sambil mencatat nih Bu, di sebelah saya siapkan kertas dengan alat tulis, jadi apa yang, kita lakukan hari ini, saya bisa menggali terus potensi Ibu, ya Bu ya? Iya Pak, siap Pak. Baik, mmm, kita langsung saja ke sesi tanya jawab, siap Bu? Siap Pak. Baik, di sini tujuan yang ingin Ibu Rizky capai itu dalam sesi coaching ini apa Bu? Jadi sebenarnya saya punya permasalahan Pak. Saya ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Nah, dalam pendidikan ini tentunya kita banyak melakukan presentasi di depan umum, juga di depan teman-teman rekan sejawat di sekolah Pak. Nah, saya itu merasa kurang kemampuan presentasi saya Pak. Makanya saya ingin meningkatkan sekali kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik Bu, saya sudah dapat nih, apa dari Ibu, dari pertanyaan yang jawaban yang Ibu sampaikan. Jadi di sini definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya itu inginnya Pak ketika saya menyampaikan, materi saya bisa percaya diri lalu juga membuat audiens atau teman-teman terkesan dengan presentasi saya. Baik, sudah bagus tuh Bu. Jadi selanjutnya, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Ukurannya menurut saya yaitu Pak di mana saya bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, lalu juga mendapatkan feedback yang positif tentunya, seperti itu Pak. Baik, bagus Bu, itu udah oke tuh Bu. Nah sekarang kita ke tahap yang lebih lanjut lagi Bu. Apa Siapa? yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Jadi Pak, ketika saya presentasi itu saya merasa gugup, lalu saya sering lupa kata-kata yang akan disampaikan. Baik, seperti itu. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul? Rasa takut, Pak. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif, lalu juga, pandangan orang-orang terhadap saya, sehingga saya merasa tertekan ketika menyampaikan sesuatu, hingga merasa tidak sempurna, seperti itu, Pak. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Pertanyaannya, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan lagi? Mungkin hanya itu saja, Pak. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, bagus Bu. Nah, sekarang kita merancang untuk aksinya ya Bu ya. Nah, Siap, Pak. apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi tadi, untuk supaya yang Ibu ceritakan tadi itu, bisa Ibu jalani? Saya mungkin Tujuan akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Lalu berlatih presentasi di depan cermin, lalu juga meminta feedback dari pengajar praktik, guru-guru di sekitar saya, atau teman sesama guru penggerak, seperti itu, Pak. luar biasa Bu, udah bagus tuh Bu, yang akan Ibu lakukan. Nah, sekarang adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Saya rasa prioritas saya itu, Pak, lebih kepada mempersiapkan materi, Pak.
Selain itu juga mungkin dengan berlatih. Saya itu percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan dapat membantu saya mengatasi rasa gugup. Baik, selain itu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Seperti misalnya saya akan mencari referensi, Pak, lalu juga Ya. saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik, lalu juga Mhm, berlatih presentasi dengan fokus, lalu mhm. intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana meminta feedback terus kepada pengajar praktik, kepada teman-teman CGP maupun rekan-rekan sesama guru untuk terus memperbaiki diri. Baik, sudah saya rangkum nih. Nah, sekarang kita ke tahap berikutnya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu buat ke depan? Insya Allah Pak, saya berkomitmen, saya akan mempersiapkan materi dan presentasi dengan baik, lalu juga berlatih dan meminta feedback tentunya. Baik, saya udah dapat nih. Eh, Selanjutnya, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya rasa orang-orang yang terlibat atau yang bisa memberikan bantuan itu adalah teman saya, lalu juga pengajar praktik, lalu juga dukungan orang-orang sekitar Pak yang memberikan motivasi, juga pemantik perbaikan untuk diri saya. Baik, saya sudah ini rangkum nih. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini sendiri? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, Pak, saya akan terus berlatih, lalu juga untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya, kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi fokus sementara saya, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya yang lebih berkomunikasi efektif seperti itu, Pak. Baik Bu, Ibu sudah luar biasa nih dalam menyusun rencana dan berkomitmen rencana yang akan dilakukan dan berkomitmen sehingga nanti hasil yang Ibu akan lakukan ini akan lebih baik lagi khususnya untuk Ibu dan kita nanti bisa berdiskusi lanjut tentang kegiatan ini, bagaimana hasil setelah melalui proses coaching ini, nanti kita diskusikan kembali. Siap Ibu ya? Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kembali Ibu Rizky. Semoga sukses dan berhasil. Selamat, sukses selalu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Pak Pujo. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik, Bu. Ibu apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak untuk menyampaikan sesuatu. Kira-kira itu tentang apa, Pak? Baik, terima kasih Bu Rizky atas waktunya. Jadi begini, Bu, sebenarnya setelah kita belajar kita ulang Boleh? boleh karena ini tadi kan lagi di sekolah ada kawan Ah. tadi. Oh iya, benar Bang, benar Bang. Benar juga Bang, benar. Iya, iya. Ada kawan masuk tadi di ruangan jadi eh, ngeblank. Oke, Oke, kita ulang ya. oke, 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 siap, 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 kita ulang. Silakan Gi. oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh, Bu. Selamat siang Pak Pujo. Selamat siang juga, Bu Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat dan baik, Bu. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Ini katanya Bapak mau ngobrol nih Pak, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bapak untuk menyampaikan sesuatunya. Kira-kira tentang apa ini Pak? Nah, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi begini, Ya, Bu. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi nih, Bu. iya Saya betul. mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda di kelas. Kemarin saya mencoba di kelas yang saya ampuh karena saya bertugas di sekolah dasar sebagai wali kelas dan kelas saya itu kelas 5B dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman siswa saya masih kurang. Hmm, topik yang sangat menarik ini ya Pak ya. Nah, kita sekarang memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit Pak untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kita hari ini? Baik, Bu, jadi uh, yang ingin saya dapatkan yaitu bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang saya laksanakan secara berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi murid saya di kelas itu meningkat, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Hebat sekali Pak Pujo ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya Pak ya? Ya, Nah, Bu. kemudian apa sih yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebenarnya? Nah, jadi kalau setelah saya ini, Bu, refleksi, mungkin ada dua hal nih, Bu, Ya, terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi murid dalam pembelajaran. ya. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi murid itu dalam pembelajaran tersebut, Bu? Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini ya Pak. Jadi Pak Pujo ini memiliki dua hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi dan partisipasi siswa. Ya Pak ya? Iya, Bu. Kalau boleh tahu Pak, apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak di dalam pembelajaran diferensiasi ini? Nah, baik, Bu, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa, selanjutnya saya tuangkan dalam rencana pembelajaran. Nah, agar sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Nah, kemudian murid saya itu berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka semuanya, Bu. Alhamdulillah Pak, saya salut dan sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di kelas? Terima kasih, Bu. Jadi yang sudah saya lakukan tuh, Bu, saya mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar, bukan gaya belajar tapi kebutuhan belajar mereka. Lalu kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD berdasarkan tingkat pemahaman murid sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu, sesuai materi yang saya ajarkan. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau tidak keberatan Pak. Apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, kira-kira dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah, Bu. Terkait yang ini saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah saya.
lalu berkolaborasi bersama rekan sejawat guru-guru kami di sekolah itu. Jadi itu yang sudah saya lakukan selama ini, Bu. Bagus Pak, Bapak sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Jadi sebenarnya gini juga, Bu, kami sedikit dalam hal ini saya bersama rekan guru itu mengalami sedikit kendala lah, Bu. Karena kami masih sama-sama sedang berproses dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga hasilnya memang belum maksimal. Jadi memang tetap saya berkolaborasi, namun nah itu Bu memang belum maksimal hasilnya, Bu. Oke Pak, saya mengerti. Terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, nah harapan Bapak ke depannya itu sebenarnya seperti apa? Nah, harapannya yaitu saya bisa terus berkolaborasi, berbagi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu, pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah dan kepada peserta didik, itu hasilnya semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang sudah saya rancang. Baik Pak, sangat luar biasa Bapak ini ya. Nah, antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Kalau mungkin lah Bu ya, untuk rekan saya itu grade-nya 1 sampai 10 tuh di 6, Bu. Oh ya, Kenapa? Karena ada beberapa guru kami yang sudah senior yang memang 2 sampai 3 tahun lagi itu sudah memasuki masa purna bakti. Jadi sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat hal ini pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan menggunakan teknologi, Bu, khususnya kan seperti itu. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan di level tadi 6, 8 sampai 9, Bu. Tapi 9, Bu. Kenapa saya berani 9? Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan Bapak guru-guru kami itu di sekolah dibantu oleh guru lainnya, khususnya guru tadi yang sudah senior, yang sudah mendekati masa purna bakti, dibantu oleh guru yang lainnya, khususnya dalam segi aplikasi di kelas, mereka akan lebih mudah menerapkannya, Bu. wah sangat menarik nih analisis Pak Pujo terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan guru kira-kira? Eh, Rencananya ada, Bu. Setelah ini kami kan dalam 1 minggu ini sedang pekan asesmen penilaian akhir. Iya. Jadi ada waktu seminggu sambil kegiatan remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Saya ingin bertanya, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Baik, di sini mungkin saya dalam hal ini yang akan bertanggung jawab, Bu. Lalu saya yang menginisiasi terlaksana, dan yang terlibat itu guru dengan guru kelas, guru mata pelajaran, dan mungkin saya juga libatkan untuk nanti di tenaga kependidikannya, Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Eh, jadi begini, Bu, untuk benar-benar ini terlaksana, ini saya sudah mulai berkoordinasi
bersama kepala sekolah, itu yang pertama, Bu. Lalu Iya. menyampaikan kepada rekan guru di sekolah dan menyiapkan tempat, di ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar luang, senggang, sehingga apa yang kita diskusikan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini mendapat hasil yang maksimal. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, kebetulan juga Pak, waktu kita sudah mau habis nih ya Pak Pujo ya. Saya sangat senang sekali Bapak bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Pujo ya. Saya tunggu kembali diskusinya. Baik, Bu, terima kasih juga atas waktunya Ibu yang luar biasa yang sudah mendampingi kegiatan diskusi saya ini, membantu saya untuk memperoleh ini langkah-langkah untuk yang saya akan ambil. Mudah-mudahan dengan diskusi ini saya semakin yang jelas semakin sukses untuk kedepannya dan saya merasa bahagia bersama Ibu Rizky. Terima kasih Bu sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sama-sama Pak Pujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih Bu.